Yang bersuka cita angkat tangan. Woo! Yesus hebat. Saya percaya bahwa semua yang ada di tempat ini penuh dengan sukacita. Haleluya. Karena kita bilang bahwa orang yang bersuka cita bukan mereka yang mempunyai kekayaan, bukan mereka yang mempunyai harta, tetapi orang yang bersuka cita adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara, orang bertanya bahwa kenapa saya bertobat? Saya bilang, kenapa saya bertobat? Karena penjara hukumannya bukan 1 tahun. LP itu minting hukumannya bukan hanya 2 tahun, 3 tahun, tapi neraka berbeda. Neraka hukumannya kekal, beda dengan penjara. Makanya kami ada di tempat ini. Kami mau sampaikan Yesus hebat. Amin. Saya hidup dalam keluarga yang hancur. Mama saya pernah kasih narkoba ekstasi. Kakak saya ada yang kasus pembunuhan Alan Belanda. Kami hidup tinggal di dalam daerah di mana kriminal. Saudara, ada yang kasus narkoba, ada yang gila kena ekstasi, ada yang keluar masuk penjara, wanita ada yang lesbi. Dan saya hidup dalam keluarga seperti ini. Keluarga yang rusak. Dulu saya pernah berpikir, kenapa saya dilahirkan di dalam keluarga seperti ini? Ada yang lesbi, ada pembunuh, ada narkoba, ada yang gila. Kenapa saya tidak dilahirkan di dalam keluarga yang rajin ibadah, rajin melayani, tapi keluarga yang seperti ini? Itu kata hati saya, saudara. Tetapi ketika saya dipulihkan Tuhan, saya tahu janji Tuhan indah pada waktunya. Haleluya. 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 Tangan untuk Tuhan Yesus. Tahun 98 saya jadi buron, saya lari ke Jakarta. Kasus kriminal. Kemudian saya balik lagi ke Manado. 2000 saya lari lagi ke Jakarta. Kasus lagi kriminal. Kemudian balik lagi. 2005 saya lari lagi ke Jakarta. Kasus lagi kriminal. 2007 saya ditangkap. Saya mendekam di Tuminting, saudara. Tapi ketika saya bebas, saya tidak bertobat. Penjara tidak bisa ubahkan saya. Polisi tidak bisa ubahkan saya. Tetapi ada satu pribadi yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2010 saya jadi bandar narkoba, saudara. Jadi bandar narkoba bukan di tempat yang aman. Saya jadi bandar narkoba di pas belakang kantor Polda. Bukan hanya satu polisi yang bolak-balik di rumah saya. Bukan hanya 2 polisi, tetapi polisi ratusan bolak-balik di rumah saya. Tapi saya jadikan rumah saya sebagai sarang narkoba. Pada akhirnya bukan Birman saya yang jebak saya, saudara. Bukan teman saya yang lapor saya, tetapi kakak saya yang jebak saya. Dan akhirnya saya harus lari. Polisi kepung di belakang Polda dengan senjata lengkap. Saya lari, saudara. Saya lari ke Palu, polisi kejar saya di Palu. Saya berangkat lagi ke Jakarta, polisi cari lagi. Saya ke Batam, dan di Batam tetap sama, polisi kejar saya di Batam. Saudara, ketika saya dengar polisi ada di Batam, saya lagi ke Jakarta. Di Jakarta hidup saya lebih hancur, lebih rusak. Tetapi ketika saya jatuh ke dalam dosa, Tuhan utus 2 orang hamba Tuhan untuk memberitakan Injil kemenangan. Haleluya. 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 Ketika saya terima Yesus, saya bilang saya akan ke sekolah Alkitab. Saya pergi ke sekolah Alkitab Palembang, saudara. Dan di sekolah Alkitab saya dibentuk, saya diubahkan. Sesudah itu saya keluar sekolah Alkitab melayani, masuk di dalam diskotik, berdoa di dalam diskotik. Kenapa? Karena kami tidak mau egois dengan kasih karunia. Kami mau semua orang merasakan kasih Yesus yang hebat, kasih Yesus yang luar biasa, kasih Yesus yang memerdekakan. Haleluya. Saudara, pada akhirnya sesuai dengan firman Allah itu terjadi dalam keluarga saya, di mana satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan, dan firman digenapi.
saya tidak bisa merubah masa lalu saya. Kalau saya preman, saya kasus penikaman, saya melakukan kejahatan, saya tidak bisa merubah masa lalu saya. Tapi catat baik, saya bisa merubah masa depan saya, karena Yesus ada bersama dengan saya. Saya mau katakan buat teman-teman yang ada, bahwa saya pernah merasakan apa itu yang namanya kenikmatan dunia. Saya minum sampai pagi 2 hari 3 hari, pakai narkoba 5 hari tidak tidur. Saya dapat bahagia, saudara. Tapi bahagia itu cuma sementara. Beda bahagia ketika engkau hidup dalam Yesus. Bahagia yang sejati, bahagia yang luar biasa. Amin. Saya berdoa semua di tempat ini merasakan kasih Yesus yang hebat. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Jerry Barahama atau biasa dipanggil Caci. Saya adalah mantan preman di kota Manado ini, Bapak Saudara. Saya akan memberikan kesaksian bagi Bapak Saudara di tempat ini. Dan saya mau katakan, kesaksian saya ini bukan membanggakan hidup lama saya. Saya tidak sombong dengan hidup lama saya. Saya tidak bangga dengan hidup lama saya. Tetapi saya bangga ketika Tuhan pulihkan hidup saya. Haleluya. Berbicara kejahatan, Bapak Saudara, saya masuk penjara, saya tikam-tikam orang, saya pukul orang, saya pajak-pajak orang. Kalau orang tidak kasih kita pukul, orang tidak melawan kita tikam. Itu yang saya lakukan, Bapak Saudara. Sehingga saya terjerumus dalam dunia kejahatan, dunia premanisme. Saya masuk keluar penjara, saya jadi buronan polisi. Tetapi saya mau katakan di tempat ini, polisi tidak bisa mengubahkan hidup saya, penjara tidak bisa mengubahkan hidup saya. Hanya Yesus. Amin. Sebab Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya, Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hanya Yesus jalan kebenaran, hanya Yesus kehidupan. Artinya ada Yesus, ada jaminan keselamatan. Artinya asalkan kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Maka itu kami yang ada di tempat ini, kami dianggap sampah masyarakat. Kami orang-orang yang terbuang. Tetapi kami mau datang sampaikan kabar baik bahwa Yesus hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Bapak Saudara, kita pajak-pajak orang. Pernah satu kali ini dengan kesaksian ini, ketika kami minum dari hari Sabtu malam Minggu sampai hari Minggu pagi, ketika kami minum lewat seorang hamba Tuhan, dia mau pimpin ibadah kum Bapa. Kita doa pada dia, kita bilang, kemari dulu Ngana. Dia bilang, Ji, kita mau pimpin kau Bapak. Dia bilang, kemari dulu. Dia bilang, mau apa? Kita bilang, bagi dulu sedikit. Dia bilang, Ji, bukan main Ngana. Masa kita mau pimpin kau Bapak Ngana kasih minum? Kita bilang, bagi supaya Ngana Bapak bisa bantar. Terpaksa Bapak Ibu Saudara, karena dia takut manusia, dia tidak takut Tuhan. Dia bagi sedikit. Dia bagi, kong dia bilang, dia habis, dia lepas tugas. Kita bilang, Ngana su minum tu minuman su kurang. Ngana tambah, dapat minuman su habis. Dia bilang, Ji, kita beli 10.000, 5.000 dua, karena persembahan 2. Kita bilang, kasih 1 buat Tuhan, 1 buat orang meminum. Betapa jahatnya saya, Ibu Saudara. Tetapi saya katakan di tempat ini, kami bisa ada sampai saat ini. Kami bisa diubahkan Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Haleluya. Maka itu kami terpanggil, Bapak Saudara. Kami melayani di penjara-penjara, kami melayani di jalan-jalan, kami melayani para PSK, kami melayani para waria. Sebab kerinduan kami bukan cuma kami dipulihkan, bukan cuma kami diubahkan, mereka mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Maka itu, Bapak Saudara, kami yang dulu sampah, kami yang dulu tidak dianggap, kami bikin ribut kampung, tetapi Tuhan bilang, engkau berharga. Amin. Jangan sia-siakan nilai yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya panggil satu lagi kesaksian Bapak Alvaro Alceda. Haleluya. Haleluya. Lagi haleluya. Ada sukacita, amin. Saya percaya sukacita hanya ada dalam Yesus Kristus. Saya pastikan itu, karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus tidak ada sukacita, ketenangan dan damai sejahtera, amin. Haleluya. Tidak dikenal, tidak disayang,
Namun fakta membuktikan banyak yang berkenalan tapi tidak saling menyayangi. Betul enggak? Haleluya. Baku kenal suami istri tapi tidak saling menyayangi. Nama saya Marcel Alvaro Aluseda. Sama seperti rekan-rekan saya ini yang bersaksi, mereka juga mantan preman, saya juga mantan preman, diperintah tembak langsung dari Kapolda. Saya tidak bangga latar belakang saya, tapi saya bangga punya Yesus Kristus yang bisa ubah hidup saya dari gelap ke terang yang ajaib. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Waktu itu saya DPO, saudara, saya dicari-cari sama polisi. Bahkan 2 kali saya ditembak, saudara. Saya bilang sama istri saya mau lari dari Manado karena kekhawatiran, ketidaktenangan saya alami. Waktu itu karena tidak bisa ke Bandara Samratulangi, singkat cerita saya pergi ke Bitung, langsung naik jalan laut, saudara. Saya pesan tiket atau keberangkatan lewat laut. Singkat cerita 7 hari perjalanan saya. Waktu tiba di Jakarta, pepatah mengatakan seperti ini: sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam ibu kota. Seperti itu. Sehingga tiba di Jakarta, saya kerjakan istri saya sebagai penari striptis, sebagai wanita malam yang seharusnya mengasihi dia, menyayangi dia. Tapi yang pertama, saya belum mengenal Yesus. Yang kedua, kebutuhan ekonomi harus saya alami. Seperti itu. Singkat cerita, di Jakarta saya buron. Saya telepon teman saya pikir saya sudah tidak ada harapan lagi. Ketakutan, kekhawatiran saya alami waktu itu. Saya telepon teman saya, dia bilang lari Jo ke Bali. Kalau di Bali aman, kalau di Bali bebas. Waktu itu saya ambil keberangkatan karena tidak bisa ke Bandara Soekarno-Hatta, pakai jalan darat, saudaraku. Naik bus dari Jakarta ke Bali itu 2 hari 2 malam. Waktu tiba di Bali saya harus diperiksa. Singkat cerita, saya bayar itu driver karena takut ditangkap. Mereka sembunyikan saya di belakang toilet. Dan tiba saya di Pulau Bali. Saya berkarya di sana. Narkoba, seks bebas, obat terlarang, itu saya nikmati dan kehidupan saya di sana seperti itu, saudara. Sehingga satu titik saya terbaring di rumah sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada harapan, saudaraku. Kesulitan, sakit, penyakit saya alami. Dan waktu itu saya panggil satu nama. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau ada kesempatan, beri saya kesempatan 1 kali lagi. Saya mau berkata bagi saudara, di dalam Yesus selalu ada kesempatan. Dia bisa mengubah hidup seseorang dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dan terang ini yang bercahaya bagi saya dan saudara. Yang penting saya dan saudara respon panggilan Tuhan. Amin. Jangan pernah sia-siakan panggilan Tuhan yang Tuhan panggil di dalam hidup saudara. Jangan tunggu nanti tua. Apakah saudara yakin saudara sampai tua? Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu saya respon, saya dengar suara Tuhan audible di telinga saya. Dia bilang, cari aku maka kamu akan hidup. Maka saya berkata, Rene, tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Haleluya. Yesus janjikan damai sejahtera, sukacita dan ketenangan. Saya terima itu. Marceling seorang yang kaya, dia bisa depresi, bunuh diri. Artis Hollywood, keuangan, kemapanan dia miliki, tapi satu dia tidak miliki, Yesus Kristus. Dia mati depresi, bunuh diri. Haleluya. Kalau orang memiliki Yesus, Yesus lebih daripada hidup. Amin. Waktu itu saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan saya lihat mujizat Tuhan, karya Tuhan dinyatakan di dalam hidup saya dan keluarga saya. Dia bisa mengubah kami semua karena kasih-Nya yang besar. Yesus datang bukan bawa agama Kristen, tetapi dia bawa pribadi yang bisa mengubah hidup saya dan saudara. Tidak ada satu manusia yang bisa mengubah hidupmu, betul tak? Cuma Yesus yang bisa ubah hidup saya dan saudara. Ketika respon panggilan Tuhan saya diubahkan, maka saya berani berkata, apa yang dunia berikan tidak seperti Yesus berikan. Amin. Narkoba, ekstasi tidak bisa beri saudara ketenangan. Kami sudah rasakan itu, apalagi yang Markus tadi. Kami sudah rasakan dia bandar narkoba, tapi kami bisa diubahkan karena kasih Yesus yang besar. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Amin. Diberkati, boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan tempat ini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran.